الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابع العلوم والحكم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang terhormat pada Ketua Permasa, Ketua Majelis Ta'lim Sinun Muqtadin dan Tastafi, dan kepada segenap para ketua-ketua dan seluruh para tokoh-tokoh serta sekalian, kepada seluruh para jamaah, ibu bapak, insya Allah yang sudah hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajian sebagai lanjutan kitab fiqh, yaitu halaman 61. 61 kitab Sabilal Muhtadin, juzuk 1, hadis innamal a'malu binniyat. Mari yang kebutlah dari hati dalam 'A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, yakni tiada sah segala amal pada syarak melainkan dengan niat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis salah satu daripada rukun wudu yang tidak basah ayahna bulu, yaitu niat. Niat bagian daripada rukun wudu, sehingga wudu tidak sah bila tidak disertakan dengan niat. Dan wudu berangkaban 3, menyahana disertakan niat padanya, maka wudu itu tiada sah. Karena wudu salah satu bagian daripada niat, salah satu bagian daripada rukun wudu. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amal itu sah dengan niat. Sehingga tiada sah segala amalan yang disyariatkan padanya niat. Tidak sah bila tidak disertakan niat. Ada amalan yang sah jika tidak disertakan niat sekalipun. Yang amalan-amalan yang butuh kepada niat. Jadi niatnya wajib kerukun menyebut yang disyaratkan benar niat.
bila suatu amal yang tidak disyaratkan niat padanya, ada niat maupun tidak tetap sah. Mana contohnya baca Quran. Baca Quran apa yang niat? Karena nawaitul qiraah Quran. Sahaja don baca Quran. Kenapa ya? Setiap kali membaca Quran tetap membawa pahala. Dia hana payah niat. Sahaja don baca Quran. Setiap kali ayat Quran kata baca, yang kau membawa pahala. Kau hitung sebagai ibadah. Syahadat adalah bagi niat itu hakikat dan hukum dan mahal dan zaman dan kaifiat dan syarat dan maksud. Syahadat adalah bagi niat itu pertama hakikat, yang kedua hukum, yang ketiga mahal, mahal artinya tempat, yang keempat zaman, masa, pajan dan niat. Yang keempat kaifiat, tata cara. Nah, yang kelima kaifiat, tata cara. Yang keenam syarat. Yang ketujuh maksud. Inilah 7 perkara bagi niat yang telah menghimpunkan akan dia setengah ulama dengan katanya hakikatun hukmun mahalun wazzamanun kaifiyatun syartun wa maqsudun husnun. Hakikatun hukmun mahallun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maqsudun husnun. Jadi kandungan pada niat itu ada 7. Bak niat na 7 buah ketentuan. Bak niat. Yang pertama hakikat. Hakikat niat kibar. Yang kedua hukum niat. Yang keempat tempat niat. Yang keempat pajan dan niat. Yang kelima kiban jarak dan niat. Yang keenam syarat niat. Yang ketujuh tujuan dan niat. Yang 7 macam mengikat bak niat. Jadi setiap kali berlakunya niat, Yohana terlepas daripada 7 buah ketentuannya. Hakikat, hukum, mahal, zaman, kaifiat, syarat dan maksud yang jelas. Maksud yang baik. Siogianya bahwa diketahui akan tiap-tiap satu daripadanya 7 buah ketentuannya beda debu. Maka hakikat niat pada logat yaitu kasat, artinya menyahaja. Dan hakikat pada syarat qasdu syai'in muqtarinan bifi'li, artinya menyahaja akan suatu padahal serta ia dengan memperbuat dia. Siogianya bahwa diketahui akan tiap-tiap satu daripadanya. Yang pertama yang harus tadekuine bak niatnya na 7 buah ketentuan. Dan harus kita ketahui 7 buah ketentuan itu secara terperinci, secara pisah-pisah. Ya, kena hakikat niat kiban, hukum niat kiban, mahal niat kiban. Maka dijelaskan oleh penulis kitab ini. Yang pertama, maka hakikat niat menurut bahasa kasat. Arti kasat sengaja. Kasdu sengaja. Itu secara bahasa. Sedangkan hakikat niat pada syarat kasdu syai'i muqtarinan bifi'li. Sengaja berbuat sesuatu bersamaan dengan berbuat sesuatu itu. Niat kasat. Kasat sesuatu mesti dengan buat. Yang gekun dengan niat. Hakikat niat yang kau nak tersirat dalam arti katanya tentang apa yang tak buatnya mesti ke dengan buat yang tak buat. Amunya contoh kesembahyang ini. Panjang baru kekira hakikat niat dalam sembahyang. Bak sembahyang ketika tekan Allahu Akbar diucap oleh lisan,
langsung terdetik dalam hati, sahaja aku mengerjakan salat fardu maghrib 3 rakaat, ikut imam karena Allah, jadi imam karena Allah, menyatirau kakahana rubuh aja lo semayang oleh maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketika bersamaan niatnya yang terdetik dalam hati dengan ucapan Allahu Akbar serta tangan diangkat setinggi telinga, yang kenyan hakikat niat. Hakikat niatnya mana? Gak sehingga menyeawai niat telat buat hana kira sebagai niat ini. Ingat lanjutannya, maka jika tiada beserta ia dengan dia, niat hana musika dengan buat seperti terkemudian berbuat suatu itu daripada menyahaja dia, maka tiada dinamai ia niat, hanya adalah ia dinamai azam jua. Arti azam cita-cita hati, cita-cita menyeawai niat duda buat yang ke cita-cita. Kecuali puasa, yang puasa yang kira niat, walaupun niat malam puput puasa ngurau karena ketentuan di kawanan. Adapun selain puasa wadah terpuput awal niat baru terpuput, yang ke cita-cita, cita-cita untuk puput. Teman iksah tungku lam sembahyang, wadah tanya sembahyang, awal niat ilai baru takbiratul ihram. Eta niat tujuh dah saja lo sembahyang boleh maghrib 2 rakaat dikelumum karena Allah, Allahu Akbar. Wadah takkan Allahu Akbarnya hana niat ke kosong niat. Bahkan hana khusyuk sekalipun ihsah menang. Jawab di dalam kitabnya ucit untuk masalah niat-niat terbagi buat dia itu. Sah bila nyan susah dan niat bak wate tak ucap takbir, karena kadai tanya weh tak hai tamong niat hai podro tu takalan gop kan tayang do takalan handlah bak takbir Allah tamang Allah handi tamang yang menyalagian botanya ataupun gop cara supaya nak gadah penyakit was-wasnya tak ke niat ini. Niat ini baru takbir. Pakon naik tamang niat. Sehingga ada kemudahan bagi orang yang was-was untuk niat terlebih dahulu baru takbiratul ihram. Tujuannya untuk menggadah sifat penyakit was-wasnya. Jadi tetap hakikat niat secara urutan yang pertama, niat itu bersamaan dengan berbuat sesuatu. Yang hakikat menyekannya kepenan dengan hakikat, mana hakikat kan yang niat, yang niat, yang ke niat yang musika dengan buat menyeawai niat dudau buat cita-cita, menyeawai buat dudau niat kaki kosong hana kira jinot tamano jinuk ataupun tatu sembahyang kas selesai hana niat atau tamano wajib kas selesai tamano menurut perkiraan kita yang hai kabeh bulut kagak tujuh kan kata awatnya selesai baru tinggal tu mana ada niat nyan manau nyan nak kira kumanau ai manau kira kumanau wajib nak kira ai kabulut tu puan nak kira manau dah agak tujuh tadi manau kira tapi sama lagi manau biasa. Sehingga tujuan niat salah satunya itu kan untuk membedakan niatnya ke yang tukang berbeda ke mana wajib ke mana sunat ke mana mubah.
Dia juga tu hakikat niat yang mesiga ngan buat yang ke hakikat. Makna hakikat ke ban iangnya ban buat, mana? Yang ban buat niat yang ke yang mesiga. Yang hanam mesiga kan ban buat walaupun kekerasan ada. Yang bit-bit yang ke yang mesiga. Yang hanam mesiga walaupun sah kan bit-bit. Tapi kebi kemudahan. Yang hakikat niat yang pertama. Yang pertama yang niat bab niat yang disebut dengan hakikat. Yang kedua, dan hukum niat itu wujub. Yakni adalah niat itu wajib pada tiap-tiap amal syara. Tiada sah ia melainkan dengan dia. Seperti yang telah diketahui daripada hadis yang telah tersebut itu. Yang kedua, benar kan tujuh. Yang pertama hakikat, yang kedua hukum. Hukum niat kibat wajib. Secara terperinci wajib niatnya bak sesuatu yang disyariatkan benar niat. Dan sunat niat ataupun mubah niat bak sesuatu yang hanya disyariatkan sah buatnya niatkan dengan niat. Aku lagi contoh tak pernah baca Quran benar. Baca Quran hanya disyariatkan benar niat. Kecuali baca Quran untuk tahadiahkan kepada mayit. Tahadiahkan pahala kurang meninggal. Yang benar niat. Bahkan benar niat karena hanya terusnya hanya niat. Mana? Yang payah niat. Bahkan ketentuan syariat benar. Sehingga menyahana niat baca Quran yang sah sebagai ibadah kepada si pembaca. Adapun kepada orang yang dikirim pahala kepadanya, yohana terus, yohana niat. Jadi hukum niat wajib. Pat itu hukum niat wajib. Bak sesuatu yang disyariatkan padanya ada niat. Adapun pada sesuatu yang tidak disyariatkan niat padanya, hukum niat itu ada kala sunat, ada kala mubah. Mubah boleh ada, boleh tidak. Jihadnya jihad hana. Yang hukum kedua boleh. Kemudian yang ketiga, yang terikat pada niat itu zaman niat. Mahal ini. Dan mahal niat yakni tempatnya. Makna mahal tempat, mahallun tempat. Dan mahal niat yakni tempatnya itu di dalam hati. Tempat niat ke hati. Tetapi sunat menyebutkan lafaz niat dengan lidah. Ucap dengan lidah sunat. Lagi contoh usalli faradhan maghribi. Nyankan talafat niat yang akan terpakai ke niat itu. Yang ucap dengan lidah sunat, bukan ingat dalam hati yang wajib. Ingat dengan hati wajib dan tempat di dalam hati, sedangkan ucap dengan lidah segala niat yang sunat. Bahkan sunat untuk memudahkan hati bagi niat. Maka menyetujuan untuk memudahkan hati bagi niat, sogat takun usalli pakai bahasa Arab dengan pakai bahasa yang kandaniat. Kandaniat lebih ke. Jino pakai bahasa Arab, untuk yang dah pakai bahasa Aceh. Kemudian pada takun usalli fardhan maghribi kadirat cit urang yang mufo. Mana je urang yang mufo makna? Kita yang terjet dafai lafaz hendak mengerti makna, yang lebih ke tak ucap dengan lidah pakai bahasa daerah. Raja lun sembahyang berdaya maghrib daerah rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala takun pun. Kemudian ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, yang dalam hati sertakan niat yang takun menau. Karena tujuan melafazkan niat tadi untuk memudahkan hati bagi niat. Untuk memudahkan hati.
Mam ya tak pakai bahasa Arab kan kalau kita mau memudahkan. Cuman ingat nah, usani baca kun, tin tu, waktu takbir benar niatnya. Mana? Mantengku yang ditulis di dalam buku-buku yang tentang sembahyang pakai bahasa Arab, ya memang bahasa termulia bahasa Arab. Adapun niat pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa daerah masing-masing boleh untuk niat. Tanya ulang pakai bahasa Arab lebih baik yang memang mengerti pakai bahasa Arab. Allahu Akbar dalam arti usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Yang kajiatkan ya. Bahkan lebih jauh karena pakai bahasa termulia bahasa Arab. Yang mahal. Jadi tempat niat itu di dalam hati. Adapun ucap itu bukan niat, melainkan hanya tujuannya untuk memudahkan hati bagi niat. Kalau dan yang keempat, zamanu niyatin, yakni masanya itu, masa niat, kapan yang seharusnya dijatuhkan niat. Pada permulaan ibadah yang lain daripada puasa fardu. Dan kaifiat niat itu berlain-lainan ia, sebab berlain-lainan ibadah. Kapan niat itu dimulai? Ketika memulai ibadah. Lalu ketanya mulai orang tanya, man pakon jitung kuat datu semayang bak muka pun dan niat. Sedangkan waktu tamlai tanah lihat jarang wilayah tak kumur wilayah tahu nah. Sedangkan niat kah hebat bak muka tahu nah. Makan laga bak awal bak yang kebut tiga ai palihat jarang wilayah lian kata kumur kedua atau bersamaan dengan istinsyaq kalihnya baru tarah muka. Bak muka kehinan taniat ketika berwudu. Hanya niat sebelum ji hana kira. Mia setelah ji bihansa. Pakan untuk muka hana hitungan sebagai darah wajib. Mana? Pakan bak muka. Kon hidih bak nah palit jarang. Karena yang fardu yang pertama pada wudu yang kerang muka. Tempat niat ketika wudu yang ke bak muka. Waktu darah muka yang kehinan terjatuhkan niat. Hana dia terjatuhkan niat bak tempat lain baik awal maupun duduk. Bak darah kaki deh baru terjatuhkan niat. Sah ke wudu karena sah. Maka hana sah kan lewat rukun-rukun wudu yang sunyi daripada niat. Kan. Alingan bak sembahyang. Bak semayang lagi biasa nyanyi awal bak takbiratul ihram. Melainkan puasa fardu. Puasa fardu niat malam, puasa urau. Menyo puasa sunat nyojit niat bahwa urau. Puasa sunat. Contoh terpengkah nyo tengah bulan Muharram. Bulan Muharram kan tanah sampah bulan haram. Makna bulan haram, bulan agung. Bila terbuat amalan-amalan buah wajib maupun sunat, nyo pahala dilipat gandakan. Kemudian ketentuan bulan haram. Maksiat pi pahala dosa dilipat gandakan sih. Cek kebaikan. Nyo di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Darajah. Nyo buat bulan haram. Gekun bulan haram kan hari itu. Tapi karena agung di makna haram dalam tafsir al-mu'azzamah, mu'azzamatun diagungkan, bulan diagungkan, sehingga makna diagungkan dilipat gandakan ketaatan pun dilipat gandakan kemaksiatan pun yang dilipat pahala ataupun dosa, sehingga dianjurkan dan disabdakan oleh Nabi
sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa sunat di bulan Arafah. Kan tekedi tekedi malam hana taniya hana sengaja puasa lihat sembahyang subuh bak duduk dalam keadaan galam tak baju tanggung merokok galam tadi kopi galam sepuat metaniat untuk puasa menan taniat menan puasa sah puasa sah. Kenapa? Karena puasa sunat yang disyaratkan niat malam tok bak puasa wajib. Puasa wajib berangkat puasa wajib. Puasa wajib Ramadan, puasa wajib qada, puasa wajib nadar, puasa wajib kafarah. Nyo niat tetap pada malam. Adapun puasa sunat apapun bentuknya, nyo niat selama galam tergelincir matahari. Nyo mata orang galam tergelincir mentang niat. Walaupun malam hanya cita-cita puasa. Batai malam berjaga di kampung itu. Banda mayang subuh pikan lewat kaksu baik kurang kat puasa dah ju. Kak kurang berarti semayang subuh kan lewat batai. Iban cip nak baik rugot puasa dah ju. Nak kurang nak lebih. Nah, taniat bak puasa itu bunga jeut boleh. Selama belum tergelincir matahari. Yang kata tergelincir matahari kan kait sama hotel deh. Kalau selama galam leho tu nah. Selama belum tergelincir matahari masih boleh menjatuhkan niat untuk puasa sunat. Maka janji. Selama galam tergelincir matahari. Yang nanya nan yang katakan. Iban kira-kira nah tambahan, nah mufum, nah pertanyaan gimana? Ya. Jadi mungkin di bawah juga, mereka nggak semayang. Ya. Apa di bahasa rakyat yang jauh, ada kamu dalam takbir pihak lain ngomong, mereka memang semayang. Anak kamu ni gimana? Yang cara niat segala bertakbir. Niat segala bertakbir. Ya kan? Bahasa Arab gitu oh. Tapi niat dia gitu oh kan? Cara niat ya. Oh niat sembahyang sangat. Nyan untuk awal-awal gitu. Untuk awal-awal. Maknanya langkah awal lekan pemaaf. Pekan muka pemaaf. Nah surah yang lebih parah lau dengan kejadian dalam surah. Kejadian bibit oh boleh nak orang yang model. Kemudian dalam kitab tikedi sirah orang takkan yuji dengan ulama ataupun baru dalam Islam atau baru hijrah karena menyangkut bulan hijriah. Baru hijrah. Ayat semayang niat semayang terpuan. Maka tikedi bacaan-bacaan ketentuan dalam sembahyang hanjir Mufatihah hanjir tekedi dia urah yang najir karena sering dajak sama dia janji wallahu ahad. Nah, mantu wallahu ahad pada moya. Puet boh kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak satu dengan Fatihah pada ke waktu ulang kan dua ke. Ai nak tedu dua ke. Nyan ba'da surah takhun nilai Fatihah Qul huwallahu ahad waga sebagai pengganti Al-Fatihah. Nyajid Al-Fatihah. Untukku Al-Fatihah hanjir. Selawat dia gantau dengan selawat kadar masa baca Fatihah. Selawat hanjir yang dia tu putok doa menajuno. Nyampi karena kepaksa lekau aja mah. Yang tergede yang takhun ni lah untuk kantau Fatihah tergede yang dihanjir zikir tapu hanjir hanya kepilihan bahaya hanjir musatu hanjir zikir hanjir doa hanjir tapu hanjir yang dang laju ibaratkan takbir laju takbir ni takbir hanjir betul
Allah Akbar anak kau kerja. Lagi kau buat, keban kau buat. Naik berjalan peduk kena, kata peduk je ni. Olehnya dalam masa kadar dan baca Fatihah. Padu takun di tengah minit, atau 40 detik, 20 detik takun atau 1 minit. 1 menit nyandangnya. Putra dah baca, hana baca lagu. Kosong lagi. Dalam 1 minit, rukuk di tengah minit, iktidal di tengah minit. Pokoknya sampai zalim yang kemana-mana mendadak. Rukuk, sujud, dumpu dia tak buat. Tapi hana baca lagu. Yang tingkat lagi yang untuk tahap awal sah. Dan memang bukan memang lagi yang ganjurkan. Yang hancur pun kebah maya yang hadir. Okah ada dupu niat lain tok yang lagi ada dupu untuk tahap awal jadi. Tapi hancur pemada ohna iban cit payah tayang baru yang bajet ni ana macam buat dengku ana macam buat tewet. Tahu yang menumpuk air don tok oh niat maya. Tok pernah dong yang terfas adu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Temannya mbak orang yang jiat bila kita yang jiat. Jadi jawaban ji sah untuk langkah awal. Untuk langkah awal. Kiban ibu-ibu. Ibu-ibu dua dah dengan ibu-ibu. Ya. 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 Payah ulang manau dari awal. Karena benar walaupun keselesaikan hanya kira mana wajib, maka harus ulang dari awal pubulut lau nilai sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Payah pubulut ulang. Karena luput niat mana. Bukan payah tak ulang karena hanya kira tau. Hanya kira ke mana? Hai mana? Gitu. Ya. Ya, kepaduk mahal zaman kelima. Dan zaman niat yakni masanya itu permulaan ibadah yang lain daripada puasa fardu dan lain daripada puasa fardu. Yang kelima, dan kaifiat niat itu berlain-lainan. Ia sebab berlain-lainan ibadah. Adapun tata cara niat menurut ibadat yang dikerjakan. Sembahyang dikerjakan niat semayang mana kata niat mana nancit dari lain. Dan syarat niat bahwa Islam orang yang berniat. Dapat kena yang ke-6 dalam syair dapat kaifiyatun syartun wa maksudun husnun. Satu syarat niat terkhusus bagi orang Islam. Karena orang Islam ahli bagi niat. Bukan ahli bagi niat orang yang sah niat. Sehingga hanya sah ibadat-ibadat bagi orang kafir menyebelum syahadat. Karena kafir ke belum syahadat ke kan kafir. Semasa kafir walaupun berbuat ibadat demi ibadat, nyau hana sah ibadatnya. Sembahyang dekedi na orang kafir sembahyang tapi belum syahadah. Sah sembahyangnya.
Anak tahmat dengkuna cadat epat lampu mayang. Dari phone ke hanasa, dari Allahu Akbar. Allahu Akbar nilai ke hanajek ibadah. Ya, ke hanasa. Alihnya syahadat berujiat ke syahadat masuk Islam, nyoba niat tu. Mana? Karena mengucap dengan lisan, tasdik dengan hati. Mana? Baca syahadat. Ikrar dengan lisan, tasdik dengan hati. Ucap dengan lidah, puputui dalam hati. Dengan hati. Hati di ucapannya tak akui sebagai pui yang tak ucapnya sebagai syarat masuk Islam. Sehingga pokon hanasa pengah kurbannya orang yang kafir walaupun imu kurban. Lu kau orang kafir kurban punya hanata. Hai orang bubut cedu baropong hanata. Man ejit ke amal kebaikan. Ejit ke amal kebaikan. Hana diet lau. Padan baru diet dia cahada. Hana diet ke amal kebaikan. Man puat cit oi tamang kurban oi ke hadiah. Ke hadiah. Karena hadiahnya kan salah satu untuk membahagiakan hati orang lain. Ilmu kurban ya bahagia hati orang Islam. Nah, yang bernilai hadiah. Hadiahnya ini karena mengandung pahala. Hadiah. Karena pokon hadiahnya nak timbal balik daripada manusia. Awak tajuk harapan murah. Miyakkan nak ibadah hadiahnya nak puji-puji. Oh, nan hadiah kembali dengan sedekah. Kan, jadi syarat niat itu terkhusus bagi orang Islam. Syarat niat bahwa Islam orang yang berniat, maka tiada sah niat kafir. Hansa. Dan bahwa adalah ianya niat itu, dan bahwa adalah ia mumayyid, dan bahwa adalah ia mumayyid. Syarat yang kedua, baru sah niat itu bagi orang yang sudah mumayyid, walaupun belum balik. Mumayyidnya kan belum balik, tetapi sudah bisa membezakan. Itu orangnya kalau orangnya kalau kamunya kan. Maka tiada sah niat orang yang tiada mumayyid, dan bahwa mengetahui ia akan kaifiat yang diniatkan. Maka tiada sah niat orang yang tiada mengetahui ia akan yang demikian itu. Dia pertanyaan tungku benar. Sah tungku niat dengan ingat semayang dengan menyeban bid buat ini hana sah. Sebabkan lagi ketentuan tu. Cuman untuk tahap awal ni kalau untuk tahap awal, maka perlu langkah ke tahap berikutnya untuk merenau kiban yang hakikat niat, yang banbut niat. Mana? Maka tiada sah niat orang yang mengerjakan akan yang demikian itu. Dan bahwa tiada mengerjakan ia akan barang yang menafikan niat, seperti riddah dan ta'li. Maka tiada sah niat orang yang mengerjakan yang demikian itu. Maka tiada sah niat orang yang tiada mengetahui ia akan yang demikian itu. Wana sah niat orang yang nama cara niat. Dan bahwa tiada mengerjakan ia akan barang yang menafikan niat. Leh tanit hana terpuput sesuatu yang jadi rusak niat. Contoh riddah murtad atau taklid tapi ikat. Karena dalam sembahyang kerana sah taklid niat, tak ikat niat. Kiban contoh tak ikat niat menyerhut ujian, mana? Menyerhut ujian. Nyo leh takbir, kan leh niat lagi biasa. Tak pasang niat lain, tak tambah niat. Kiban tak tambah niat dikedi ujian, dikedi yang kalau ujian.
tekedi ujian nyo sembahyang kurela. Pun apa ya pereh itu ujian untuk rela sembahyang. Manakah apa ya? Yang kalau ujian niat kerela pakon sah niat penuh ketah sah sembahyang kan bakna niat penuh. Niatnya rusak waktu taklek dengan sesuatu. Hai kan kau usah untuk menyetikedi ujian. Nyolong rela sembahyang. Anak payah ni rela. Golong ujian kerela. Nah, maka rusak niat itu dengan adanya murtad ini. Ami yang murtad kan meniat kerela. Islam kata. Ai betul murtad. Dan taklek, maka tiada sah niat orang yang mengerjakan akan yang demikian itu. Dan maksud yang terakhir, yang ketujuh. Dan maksud niat itu membezakan ibadah daripada adat. Pun tujuan niat nak beda teh ibadat teh adat. Karena sama cip dua iluar semayang dengan dua dalam semayang. Kan dia tak sama. Dalam sembahyang dengan dalam iluar semayangnya sama cip. Pada sujud sama cip sujud syukur dengan sujud dalam semayang kan sama. Yang membedakan tuh yang niat. Jadi maksud daripada niat untuk membezakan mana ibadah, mana adat, mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah yang niat. Sehingga pakon bawai berkesyarat benar niat nak sah sesuatu yang bersyarat niat, nak beda pekerjaan ibadat dengan pekerjaan ibadat. Yaitu dan maksud niat itu membezakan ibadah daripada adat seperti duduk. Terkadang bagi ibadah seperti iktikaf dan terkadang bagi adat karena istirahat. Ai duduk dalam masjid. Orang duduk dalam masjid pukul kekiraan ibadat mendung. Hana tuh yang kekiraan duduk ibadat. Bakna niat. Dibantah niat nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Amahana tertamah fi hadzal masjid anaku. Asa jalun iktikaf karena Allah Ta'ala yang kajian ke niat. Kajian ke niat iktikaf. Walaupun hana terpengah fi hadhil masjid. Dalam masjidnya. Acikkan masjid. Tekedi hana tertamahnya. Tertamah. Nak pupocit lagi yang kamu tulis-tulis. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi Ta'ala. Baik rakaat ini. Hai pakon dah pegang rakaat ini. Kadang-kadang buat mana mau pikir rakaat ini. Wak biasa ne. Ngan wak pun tahafai bahasa usalli benar. Bahasa Arab tapi dah cukup dah. Ya lu pakai apa dia. Ataupun bab dua itikaf. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid rakaat ini lillahi ta'ala. Biasa. Rakaat ini artinya 2 rakaat. Man iktikaf kan 2 rakaat. Iktikaf. Jadi iktikaf itu ada yang ibadat, bukan duduk itu ada yang ibadat, ada yang adat. Duduk yang ibadat, duduk iktikaf. Duduk yang adat, duduk istirahat. Man tanya duduknya kuban buku duduk ibadat, duduk istirahat. Hai, ibadah. Mana? Pakon ibadah. Niat kawai kon cit, kon meniat cita-cita. Cita-cita kawai kon cit untuk berat. Ya. Yang kenyan, yang ibadat. Man kamu jampungan terus nangtung dadu. Akan kamu terus deh. Ambil lagi perjalanannya. Karena tu om tak datang mau masjid dupit, duduk aja. Dan niat itikaf.
Yang ni kan ibadat tapi bersamaan dengan makruh. Tak makruh. Anak termayai leh. Nak termayai leh. Man dua kutomnya kutom dua pukul dalam masjid. Ayah ke pakan han maya kutom dua. Man kutom dua pakan dalam masjid kenal. Jadi yang kenyan dan Mekah dua nyan pu kira adat ibadat pakan kata niat walaupun hana termayang 2 rakaat ya namun nyo kira ibadat tapi diri itu langsung tanpa termayangnya ke makruh tapi beda-beda diri makruh dengan diri dua nyan bersamaan dengan niat etikaf kelompok wala sebab ini musapat antara kadang-kadang musapat antara haram dengan sah atau antara haram dan makruh dengan sunat. Contoh makruh musapat dengan sunat yang kelagian makruh duduk dalam masjid hana semayang, sunat duduk dalam masjid dan i'tikaf. Musapat dengan makruh dengan dengan sunat. Nah musapat makruh dengan bukan makruh dengan sah. Makruh dengan sah. Ya contoh sembahyang dalam gereja. Sembahyang gereja. Tujuan dan mengenangkan untuk membenarkan lagi kau yaki. Mana? Yang kenan tujuan. Kalian tempat leh yakin tersuci. Dan sembahyang sah tapi makruh. Pakan makruh tempat orang lain menyekutukan Allah. Nah, makruh. Sehingga sah di suatu masa yang diubah ke masjid. Kerana kejadian-kejadian. Nah, sah diubah dengan sah. Maka di sembahyang ini kan hari itu. Tapi makruh. Kemudian salah satu pekerjaan makruh sembahyang di tempat penyembahan berhala. Atau tak semayang bawah jalan. Mami yang tengah jalannya kamu krom kre. Kalau tengah jalan tuan. Kre betul. Jadi jawaban hukum krenya dari ayat cetro. Jadi waktu buat di masjid Bang Dam ni, Jawa ni tayang ke Jawa. Abu hukum dah semajuh dalam masjid pokok cukup 3 ke tindih. Cik tengah semajuh mandur. Dah ke semajuh di ayat itu. Hukum dah semajuh dalam masjid kibat. Tayang ke Jawa. Jawab makruh. Makruh semajuh dalam masjid. Mama yang tepiak lekok utama dulu. Mia tepiak lekok makruh. Hai di luar masjid kita yang tak semajuh di luar masjid kibat. Boleh pun makruh. Boleh. Mia kau dalam kau makruh. Karena nak kemungkinan kau tahu masjid. Mana? Menyiapkan rokok di luar masjid. Makruh putu bah ni. Makruh boleh umum jawapan dia umum. Makruh. Mia dalam pada makruh lah. Makruh. Hai makruhnya kahari. Mia luar makruh dalam kahari. Mia luar ide anak makruh dalam makruh. Nak kita pernah baca. Apakah hamba urusan dunia di luar masjid kan dia tercerita apa yang nak menyekau dalam masjid nyen gekoh amai put loton kenalah hadi tak amai di dalam terowong loton ni kawai gekoh le tiang tak bubuhnya kemutang le kayak mutang ye no tak apakah hamba urusan dunia dalam masjid orang dia pernah Nabi dalam hadis. Orang yang berhabar dalam masjid urusan dunia yang gekoh amai put dodo. Nyo yang kana ada buat ibadat tegedi 20 dodo. Man betul yang gekoh lah kendang tak kredit. Yang bukan ancaman bahwa di dalam masjid itu tempat berzikir, tempat sembahyang, tempat ibadat, tempat ingat ke Allah. Hana layak ketika terpakai untuk urusan dunia. Walaupun kedih dengan rahman rahimnya Allah Ta'ala, tidak ke pula.
Ada gekoh lentik jo pula tu rumah mana. Tetapi hal yang perlu dihindari dengan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya terpengah, onyen cuma ancaman dulu. Kan ban buat, yang bakkan ban buat bahasakan bibitnya. Yang lagi seolah-olah terpengah pun Nabi hana jujur. Ya, kami terpengah yang sebatas ancaman. Kan bibit terutama halau. Nebarang ni Nabi tak pernah hamba urusan launya dalam masjid ke kau amai ke duduk. Yang kan ke ancam nak bet tadi. Tapi bet tatama. Tapi kan bibit ke kau. Pakan bet seolah-olah tak nak pusulit abang Nabi. Nabi ke pernah kerja ragai. Kan bibit. Bibit laju. Nak pakan bibit. Nak tahin dari bet. Belum terpurut. Jadi sesuatu yang di luar masjid kadang-kadang boleh, kau dalam kehanjat di. Niai dua masjid kadang-kadang mutro, dalam ni nyokal lebih keras hukum ni. Maka contoh lain benar sah musabat harim dengan sah harim musabat nganta lagi tersembahyang buat tempat lampasan. Tersembahyangan baca tercua baca gop Yahanaidin terpoket termayang sah. Tapi karena pakai pakaian Yahanaidin anata sehingga termasuk kekira ketanya rasa orang merampas dalam masjid juga. Karena yang terpakai sajadah raya usampe di panjang muka hanampu banyak anjuran. Ini raya usampenya tak rasap ni. Yang memang hantapi izin kau dan aktif sajadah kita yo. Karena itu makai itu rotak kiri. Baik terladu kena. Tadi mutala itu yang timate. Ay timate. Karena sajadah yang model lebar. Mantan dia haji doi kau dah. Yang ubena yang kata cok angkop yang kira rasap. Kira rampas. Putra yang terampas hak yang jatah idam kau. Nah, kaji bet banjurinya kan menceh hotel dalam masjid dah. Wah pakan wah mana mengerti terhak kau terhak itu yang hak kenanya kau berjatah dalam tagai. Isampingnya hak kau. Walaupun kita dia tanya hotel pegat masjid. Tapi yang kabar kemana? Inan karena hak masing-masing. Ubena hak dan untuk sembahyang. Jadi kembali ke persoalan pokok. Tujuan yang terakhir daripada niat pekah dalam syair ribat wa maksudun husnun, dan maksud yang baik. Maksudnya untuk membezakan perkara ibadat dan perkara adat. Kadang-kadang duanya wajib ibadat, contoh di iktikaf. Terkadang jet keadat lagi contoh istirahat. Maka tiada yang membezakan antara keduanya melainkan niat. Atau membezakan antara segala martabat ibadat seperti sembahyang. Terkadang ada ia fardu dan terkadang ada ia sunnah. Maka tiada yang membezakan antara keduanya melainkan niat jua. Sembahyang wajib dan sembahyang sunat, puasa wajib, puasa sunat, ibadat wajib, ibadat sunat. Yang membedakan niat. Dan ibadat sunat. Ibadat sunat. Pakan le dalam hadis-hadis yang disebut fadilah tentang sunat. Pertama untuk motivasi, menggemarkan untuk galak terbuat yang sunatnya. Di samping terbuat yang wajib. Artinya yang sunatnya menyekat terbuat harus sungguh-sungguh. Karena jiat hana terbuat menyekat terbuat hana betul kata usah. Karena ajinau sembahyang sunat, sembahyang sunat. Hana terbuat hana dosa tu. Menyekat terbuat tapi kan maksudun husnon, kan maksud yang jauh
pangkat dosa deh. Man togot tabubut ngahana bubut. Watengan ketika maksud hana jero, god hana bubut. Tetapi tetap bubut nyan adalah jalan utama. Pakon nak ngan kebiasaan tabubut. Kita mong te maksudun husnon nak kasat yang god. Ada kasat yang god. Dia bicara ke hati mau ikhlas. Nah, kagada penyakit ria, ujub, sum'ah, takabur dan lain-lain. Jadi yang ke-7 macam yang mengikat bakniat. Segede yang mengikat bakniat nah 7. Yang pertama hakikat, yang kedua hukum, yang kelima mahal, yaitu tempat, yang keempat zaman, yang kelima kaifiat, yang keenam syarat, yang ketujuh maksud yang jauh. Apabila masalah dunia dalam masjid atau masjid-masjid dengan diundang oleh imam masjid, ada apa buat masjid. Yang menurut dosa itu imam masjid, pengurus masjid atau masyarakat yang datang itu dosa juga. Dan kalau memang itu dosa, pahala dipotong. Kenapa imam masjid tidak diusir dia semua itu? Jangan buat di masjid, buat di sana aja lapangan. Tapi imam masjid, pengurus masjid mengundang masyarakat. Kita nanti malam buat apa? Ada partai ini datang ke masjid, kita buat apa? Itu gimana? Kita datang itu menikmati dosa juga atau gimana? Atau di balai cendana ini besok malam ada acara kita dari partainya misalnya ya. Nah, datang buat acara ini itu gimana? Ada masyarakat tidak? Nah, itu aja. Ini menarik juga ini. Karena banyak masjid buka panggil di masjid buatnya. Di tempat saya di sana ya, di sini ada. Nah, di yang pertama terkhusus masjid. Musala tidak masuk, balai tidak. Jadi terkhusus masjid yang penggunaannya itu untuk ibadah, masjid. Kemudian hal yang dibicarakan menyangkut tentang urusan duniawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ibadat atau kemaslahatan agama. Jadi ketika pengurus masjid mengundang, ada kemaslahatan agama? Ada. Kalau ada kemaslahatan agama, meskipun yang dibahas bangunan, ini tetap masih dalam ranah agama. Namun jika di dalamnya sudah terjadi keributan, umpamakan biasa apa? Jadi keributan, maka tugas daripada yang menyelenggarakan itu mengingatkan bahwa ini masjid. Seperti kejadian-kejadian yang kita lihat baik di media sosial maupun di dunia nyata. Bahwa setiap kali ada keributan di dalam masjid, tugas orang yang tahu ataupun orang yang mengelola untuk mengingatkan bahwa ini masjid tempat ibadah, bukan tempat keributan. Jadi kesimpulannya, ketika yang dibahas masih menyangkut tentang ibadat ataupun kemaslahatan agama, meskipun yang dibahas berupa bangunan ataupun lain-lainnya, maka itu masih dikategorikan urusan akhirat. Namun yang dibahas ketika yang dibahas urusan dunia, contohnya apa? Jual beli dalam masjid atau duduk menceritakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama, atau duduk di dalam masjid sambil mengupah. Itu hal-hal yang disebut dengan urusan dunia. Jadi
terkhusus masjid yang diancam oleh Nabi, siapa yang bicara urusan dunia di dalamnya, maka dipotong amalnya selama 40 tahun namanya. Selama 40 tahun. Jika yang dibicarakan itu urusan dunia. Urusan dunia. Adapun rapat lebih elok dan lebih indah memang tempatnya bukan masjid, karena tidak semua pembahasan ataupun tanggapan itu bisa dijaga dan aman dari keributan yang nanti dikhawatirkan itu masuk bagian dari ranah duniawi, sehingga terjadilah apa yang diucapkan oleh Nabi, amalnya dipotong oleh Allah selama 40 tahun. Lalu apakah yang dipotong itu amal kita atau amal pengurusnya? Amal kita atau amal pengurus. Jika kita tahu dan sengaja berbuat walaupun diundang, tetap amal kita yang dipotong. Adapun jika kita tidak tahu dan pengurusnya tahu, dipaksakan masyarakatnya untuk hadir ke dalam masjid untuk membicarakan hal-hal yang nanti akan terjadi keributan umpamanya, maka ini yang harus yang bertanggung jawab yang mengundangnya, yang undang. Jika masyarakatnya tidak tahu, karena hal ini kan terkhusus diketahui oleh orang yang biasa membaca hadis atau orang yang sering mendengarkan hadis-hadis tentang fadilah masjid dan lain-lain. Jadi lebih bagusnya ketika musyawarah jangan di dalam masjid, kan masjid ada tempat lain selain ruangan utama, maka ada teras masjid. Teras masjid bukan bagian dari masjid dasarnya, teras bagian luarnya silahkan digunakan untuk bermusyawarah. Makanya lagi dia cek kena masjid menasah. Masjid tujuannya ibadah, menasah tujuannya untuk rapat, untuk musyawarah. Supaya apa? Tidak terjadi rapat atau musyawarah di dalam masjidnya. Kayaknya tujuan nasah. Manduda-duda pokan latahnya udah nyawa masjid kata nyawa ahli. Yang katalah fungsi. Mana? Yang fungsi dasarnya masjidnya untuk ibadat, enggak ada nasah untuk rapat, untuk buat, untuk nyom, untuk dia. Jadi fasilitas masjid nyom memungkinkan kan? Nah ruang khusus untuk rapat. Nah, ada ruang rapat, ada ruang jamaah, ada ruang pengajian khusus. Nah, contoh masjidnya, masjid raya, nah, ruang utama, ruang ibadat. Nah, kemudian ada ruang majelis taklim, ada ruang musyawarah, ada kantor dan macam-macam. Yang cikanya mana ketentuan supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang diancam oleh Nabi. Orang yang bicara urusan dunia kan dipotong amalnya selama 40. Mantengku ilung berekon habis nang penghaba urusan dunia dalam masjid kakak ke goh golau goh bede yang sudahlah, yang belum jangan lagi. Putra hadis buh dalam kitab Karang Lapan kan nah kitab Karang Lapan kan tulis hadis, tulis bahasa Arab inan tentang fadilah masjid yang terbuat beraturan. Dan dalam kitab Jauhar Mauhub yang Syarus Sadikin dia sampai yang kitab-kitab lain hadis Takihul Qaul macam-macam. Jadi hadis tentang ancaman orang yang berbicara urusan dunia di dalam masjid. Yang bukan yang payah hati-hati. Kamu yang nak urung pakat berapa? Tak kawanan dia.
kahana tu pengahamba ke pekat pengahamba. Yang kibamnya kai pekat dari bajarau duit dua ide tu pengahamba. Ide di pengahamba. Dia semangat langsung pakai. Pak judulnya itu semangat. Betul karena yang berbuka duit, ada apa? Yang judul lain. Yang katanya kebaya sih. Yang menyeka bicara kenan kaunya ke kaurusan bank kan? Ya. Kaurusannya kaurusan bank. Jikenan tujuan. Yang ke boh bukan yang penghamba yang dengar tapi yang penghamba ni yang menghamba urusan yang duniawi yang tak kenal tak kenal yang diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke hal-hal lagi makanya pekon tinggal masjidnya hanali bukan kan hanali hanali keramah kekurang berkah ya kan bukan kegiatan yang pokok yang puput sagai di jalan. Kalau menunggu, kalian mentang masjid yang dalam itu bebas, tapi rukuk je, tumpu je, kan mana-mana ada tu. Dia handi berkat tu. Handi kan tak pernah hana berkat. Masjid kita berkat, kan? Tempat ibadah. Tapi karena tingkahnya orang yang berbuat di dalamnya, inan ke yang tukang pegadah keramat masjid. Yang tukang pegadah berkat masjid. Jadi kembalikan fungsi masjid kepada yang fungsi dasar, yaitu untuk salat pertama. Yang kedua untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, baik zikir Al-Quran maupun zikir-zikir lainnya. Yang fungsi dasar. Yang kenan, menyekenan tok dah fungsikan masjid atau dah pernah majlis taklim. Majlis taklim silakan. Memang cip tempat ni. Majlis taklim, ibadah sembahyang jamaah, ibadat sunat. Yang ibadat sunat nah yang anjurkan di rumah kan masjid. Nah, lagi contoh itu sunat rawatib. Yang memungkinkan dan semaya rumah. Ini hanya memungkinkan rumah ke di masjid. Jadi menyembah yang sunat, yang aulah tempat di rumah. Yang sunat. Adapun wajib di masjid, bukan nak nampak syiar. Nampak syiar. Karena jamaahnya kan syiar. Adapun sembahyang sunat, yang untuk pribadi kita yang lebih baik di masjid. Jadi lebih baik di rumah. Bahkan supaya rumah tanya baik lagi kuburan. Akibat rumah baik kuburan. Baca Quran bihana hina. Sembahyang sunat bihana dalam. Angkat lagi kuburan. Kipan aku lagi kuburan kak angkat lagi yang ada juga. Lagi tekalan kuburan ni kau na. Anak aktivitas ibadah. Jadi fungsi masjid yang kelagi mana? Untuk sembahyang jamaah, untuk berzikir kepada Allah, dan untuk belajar ilmu agama. Selebih daripadanya, bahkan hatta rapat-rapat sekalipun lebih bagus baik di dalam masjid. Kai dalam masjid baik pada ruang utama, karena mengganggu untuk orang yang nak sembahyang. Lebih-lebih kata bicarakan urusan duniawi. Ya. Yang pertama adalah definisi. Maka kepegat empat siogianya bahwa diketahui akan tiap-tiap satu. Dengan definisi kan ada debu. Berarti bak niat nah hakikat, bak niat nah hukum, bak niat nah mahal, bak niat nah zaman, nah syarat, nah kefiat, nah maksud. Sehingga katanya kiban yang sebenarnya ni siogianya hoy teman anjuran.
sepantasnya, sepatutnya bertetepua bahwa bak niatnya na 7 macam. Ina. Man bertetepua nan man 7-nya. Menci. Ya. Ada nama kabutui terpubuat kaitan mong 7 macam. Contoh mentang niat lam sembahyang yang tebi-tebi terpubuat. Atau niat bak wudu. Nai tamang 7 macamnya niat bak wudu kita periksa. Yang pertama ini hakikat niat. Kibat hakikat niat bak wudu. Sahaja ulun berwudu lam hati. Ketika tarah muka niat na terdetik di dalamnya sahaja ulun berwudu karena Allah Ta'ala. Karena hakikat. Yang kedua hukum. Hukum niat bak wudu wajib. Pertama. Yang kelima mahal. Tempat niat bak wudu apa? Arah muka. Kemudian masa. Zaman niat kita mau bak awal arah muka. Kemudian yang keempat kaifiat cara niat sahaja ulun berwudu karena Allah Ta'ala. Yang keenam syarat orang yang mau wudu, yang berislam. Yang kan berislam bukan yang mau wudu. Yang ketujuh maksud untuk membedakan rah muka biasa dengan rah muka wudu. Betul. Kita rah muka ini, kita mau wudu kita rah muka. Mana jet ke rah muka adat, ngerah muka ibadat tu. Niat. Maka setiap yang kau berlaku niat betul wadah terpubuat nyoban 7-nya kita mau. Bak syarat kan yang syaratnya kan yang syarat kaifiat dengan syarat beda-beda. Mia syarat benar lagi Pak kan syarat orang yang berniat dan syarat yang ke syarat kibat niat bahwa Islam orang yang berniat maka tiada sah niat orang kafir. Kaifiat wadahna mepat dan kaifiat niat itu berlainan ia sebab berlainan ibadah. Pak yang satu yang punya mayit orang yang bahwa mengetahui dan bahwa mengetahui dia akan kaifiat yang kaifiat yang diniatkan.